Hai sobat semuanya, welcome to Aktual dan Kreatif, channel untuk kita semua yang mau produktif, kreatif lebih mengenal Indonesia dan dunia. Yuk, kita song-song masa depan yang sukses. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi Sobat AK Channel semua. Beberapa waktu yang lalu kita sudah menyaksikan di AK Channel ini berisi tentang peringatan 105 tahun Jenderal Besar HM Soeharto. Acara yang diselenggarakan meliputi lomba sketsa Pak Harto untuk memecahkan rekor muri dan juga seminar kepemimpinan nasional tentang Jenderal Besar HM Soeharto. Pada tayangan kali ini saya akan memilih paparan dari narasumber yang menurut saya menjadi bagian yang cukup penting dalam sejarah perjalanan kepemimpinan Presiden Soeharto. Adalah paparan Dr. Fuad Bawazir, Menteri Keuangan tahun 1998, yang berarti adalah Menteri Keuangan terakhir di masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pada kesempatan seminar yang diselenggarakan di Universitas Trilogi dan dihadiri sekitar 300 peserta, Fuad Bawazir menyampaikan hal-hal secara blak-blakan. Bagaimana kisruh ekonomi dan juga bagaimana Presiden Soeharto mendapatkan tekanan dari IMF untuk mengambil berbagai kebijakan ekonomi dan keuangan yang sesungguhnya ternyata menurut Menteri Kebudayaan Profesor Dr. Fadlizon, sesungguhnya IMF memang berencana menjatuhkan Presiden Soeharto. Seperti kita ketahui, sebelum Presiden Soeharto menyatakan berhenti, telah dilalui dengan krisis ekonomi dan keuangan. Selain itu, terjadi sejumlah kerusuhan besar di berbagai kota di Indonesia yang juga memakan banyak korban. Sesungguhnya, Presiden Soeharto memiliki jalan keluar untuk mengatasi krisis ekonomi dan keuangan pada saat itu. Sebut saja tentang bagaimana Pak Harto mengendalikan laju melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika yang sesungguhnya juga dialami oleh berbagai negara di Asia Tenggara dan Asia. Nah, bagaimana kesaksian Dr. Fuad Bawazir yang pada menit-menit terakhir sebelum Presiden Soeharto menyatakan berhenti sempat berdiskusi panjang dengan Presiden Soeharto. Mari kita simak apa yang disampaikan Dr. Fuad Bawazir. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Pak Harto itu kita tahu pemimpin yang memang sangat sederhana. Ini beliau pernah interaksi langsung ya dengan Pak Harto ya, tahun 90 berapa? 3. Saya juga baru pertama kali kira-kira interaksi itu tahun 93 waktu jadi Dirjen Pajak ya, 93 itu. Ya memang karena lahirnya dari desa dengan kesederhanaannya yang luar biasa, yang dibesarkan, ditimpa di militer, dan sering harus ngambil keputusan sendiri-sendiri. Ya, nah, karena ya waktu itu kan kita tahu belum ada komunikasi, belum ada HP, organisasinya masih amburadul Indonesia ya. Jadi ada putusan situasi diambil putusan sendiri. Tapi kan setiap keputusannya itu relatif lancar, ya. Dan ini yang melatar belakangi waktu beliau menjadi seorang pemimpin.
dengan kesederhanaannya itu. Jadi bukan dengan latar belakang pendidikan tinggi kayak kita ya, ada pendidikan tinggi baik dalam negeri maupun luar negeri, beliau enggak sekolah yang tinggi-tinggi seperti itu. Tapi sekolah di lapangannya itu saya rasa melebihi daripada pengalaman kita-kita yang di perguruan tinggi waktu itu. Ya. Misalnya beliau dengan sederhananya membuat impres. Ada impres SD, dia cuma tanya aja, nggak mau ruwet-ruwet yang aneh-aneh kayak gitu kan. Kayak sekarang itu kan pada ruwet-ruwet pemimpinnya kadang-kadang kan. Apa itu? Sekolah rakyat masih pada buta huruf, SD impres, seluruh SD jadikan impres saja, seluruhnya dibikin SD impres. Orang semuanya membaca sampai sekarang SD impres itu memang menolong dan bahkan menjadi rujukan di banyak kuliah-kuliah di luar negeri. Saya waktu kuliah sendiri, tahun 93 di Amerika, tahu-tahu rujukannya ada modul pakai modul kan. Kebijakannya saya bangga juga lah sebagai mahasiswa ya kan. Kebijakannya adalah rumus waktu itu mengenai bulog. Itu. Nah, dari mulai nanti saya kembali ke bulog, ada impres, ada macam-macam itu impres desa. Jalannya desa Pak jelek sekali. Ya dengan uang yang ada, jalan desa dibikin impres. Kesehatannya rakyat gimana Pak? Paling ada rumah sakit pun nggak begitu apa-apa. Dulu dokternya kan masih dokter umum, harus ngoperasi loh. Dokter umum saya ngalami itu. Mungkin sekarang dokter umum ngoperasi dimarahin. Dulu dokter umum ngoperasi, macam-macam itu operasinya dulu. Dari mulai ya udah usus buntu segala macam tuh, ngelahirin kalau perlu dokter umum segala macam lah. Ya, dilakukan oleh dokter. Jadi kesehatannya bisa kita bayangin, udah bikin puskesmas, posyandu segala macam. Pak ini orang dagang susah bener, ya kreditnya nggak masuk desa, udah dibikin sandal sulak gitu kan. Keputusan yang sederhana yang dulu kadang-kadang itu kita pada ketawa, itulah yang ternyata sampai sekarang tidak pernah bermasalah dan benar. Keputusan-keputusan itu. Bayangin dengan keputusan yang para ekonom-ekonom yang pada dari luar negeri gitu kan, pada memperintroduksi apa pasar modal. Waduh, kayaknya udah luar negeri kan. Pasar sekarang itu babak belur aja, pasar modal naik turun bikin kita deg-degan itu kan, bikin masalah aja gitu kan. Bisa aja mengintrodusir apa yang ekonom-ekonom ini ya, mengintrodusir utang luar negeri, utang ini. Sekarang utangnya jadi bikin ini pusing. Partai itu dan itu sebetulnya saya udah ngikuti benar ya. Namanya utang IGGI dulu ya, ini itu segala macam itu. Belum ada utang ini SBN yang sampai hampir 10.000 itu nggak ada Pak Harto, itu nggak boleh. Wong Pak Harto yang utang IGGI aja Pak Harto bilang, ya kita itu kan sak maju saja. Apa yang kita punya kita belanjakan. Jadi anggaran kita itu harus berimbang. Wah, bingung ini para ekonom itu kan. Wah, berimbang itu berarti keluar masuk mesti sama. Ini mau utang. Utang itu kan sebetulnya untuk nambal, kalau pengeluarannya lebih gede dari penerimaan tambal pakai utang. Akhirnya ya sudahlah, di ekonom dibilang anggaran kita itu berimbang. Karena itu sampai Pak Harto turun, selalu anggaran kita anggaran apa dulu? Berimbang. Padahal tidak berimbang. Ya rodo dihapusi lah sama ini ekonom. Tapi ya dibikin utangnya itu seperlunya saja. Nah, itu kompromi disebut dengan dualisme ekonomi antara Pak Wijoyo yang berpendidikan luar negeri dan semua pengikut-pengikutnya gitu ya, dengan Pak Harto yang cukup seadanya saja. Makanya zamannya Pak Harto itu tidak ada utang SBN yang sekarang sampai 9.000 triliun. Nggak ada itu, sama sekali nggak ada. 9.000 triliun kok hasilnya nggak kelihatan tuh, hasilnya nggak ada terus terang aja, kecuali buat bacaan ya macam-macam lah, nggak ada. Pak Harto bilang tidak boleh. Itu pun utangnya dulu apa namanya, utang dikoordinasikan pakai, ada yang ingat saudara, IGGI, ya. Itu pun utang IGGI Pak Harto benar udah sebel, ini utang nggak seberapa, saya nggak perlu, ini cuman karena para ekonom-ekonom ini pada
Ya Pak, untuk hubungan luar negeri, untuk ini macam-macam lah dongnya. Pak Harto benar sinis itu. Ngopo lah. Tapi akhirnya ya boleh. Utang-utang itu EJJ. Tapi ketika EJJ itu nyombong, Pak Harto bilang bubarin aja itu EJJ. Masih ingat namanya siapa? Pak Prong. Bubarin aja itu EJJ. Nah, saya di kantor waktu itu masih ada di kantor. Wah, waktu almarhum Pak Radio sampai ya istilahnya udah mules perut itu bolak-balik itu. Kamar mandi saya ada di kantor aja waktu itu. Gua terus. Oh ya sudah berangkat sana bubarin aja itu. Pokoknya gubernur jenderal aja gitu kan. Nang kereta api dodo-dodo itu. Oh, aku ya ora perlu duitnya itu gitu. Kira-kira begitulah beliau. Ya kan harus malam bubar. Harus malam itu akhirnya Pak Wijoyo, Pak Radio saya ingat ya. Jam 5 sore udah dipanggil dari Kecendeana pulang harus berangkat ke Paris. Saya berangkat malam ini aja lah biar Pak Hartonya nggak duko nggak marah lah gitu udah pergi aja sana. Nanti di Singapura mikirin pesawat lanjutannya belum jelas itu kan. Nah itulah dulu kalau ada Pak Sudiadi bisa Pak Sudiadi MA itu dulu. Itu kemudian kita di kantor berdua itu lagi ngurus itu. Jadi begitulah. Ketika itu pun Pak Harto murka. Memang tapi itu difahami juga sama Pak Pak Ali segala macam. Maka ketika Ibu Sri Mulyani itu menjadi Menteri Keuangan, dia mulai mau mengintrodusir dengan SBN. Itu zamannya siapa? Mulai ada utang-utang luar negeri ini zamannya Ibu Sri Mulyani. Itu kami itu udah dikumpulin Pak Ali. Pak Ali yang mengambil inisiatif. Ada Pak Ali, ada Pak Yusuf Indra Dewa, macam-macam gitu ya. Wah, ini ada gejala-gejala begini nih, mau pinter-pinteran ini. Saya ingat betul Pak Ali, ini pas wedok ya menteri ini gitu, perempuan kok malah aneh-aneh. Padahal kita sudah dipesenin oleh para senior, jangan ngambilin utang-utang seperti ini, bab nanti kebablasan waktu itu. Jadi kita udah dibujuk, saya saja sudah dibujuk Pak Mari, dibujuk Pak Mari, dibujuk ini. Tapi wah apalagi takut dengan Pak Harto, apalagi utang-utang kayak begini. Oh bisa dimarahin lagi sama Pak Harto, nggak boleh. Meskipun kita dibujukin, ya dibujukin macam-macam lah, saudara kan tahu sendiri kan maunya mereka. Jadi yang bujuk ya itulah orang-orang yang mengorganisir lah kayak Morgan Stanley, Goldman Sachs segala macam itu yang bujukin. Utang luar negeri aja. Ini kan kita Indonesia masih perawan. Untuk utang masih perawan. Dianggapnya Indonesia itu masih kapasitasnya masih utang mesti mau semuanya orang. Beli semuanya gitu loh. Karena masih kosong itu kan masih perawan itu. Tapi dibilangin jangan. Nah ini mungkin Bu Sri Mulyani mulai utang. Utang akhirnya sampai sekarang kebablasan utangnya opo ngebangun di orang jelas. Lu bukan bangun opo. Karena utang sekarang pembangunan pertumbuhannya paling berapa? 5% kan? Zamannya Pak Harto udah 78% tanpa utang itu loh. Nah berarti kan jadi kepemimpinan yang rodo deso, Pak Harto itu kerakyatan, pertanian, itu memang benar. Keputusan itu untung dulu diimbangi dengan impres-impres itu. Itu kan yang ditinggalin sama orang-orang yang pendidikan luar negeri seperti saya ini, emang tidak begitu bermanfaat tuh sebetulnya. Kecuali membuat silakan negara aja. Iya kan? Partai itu sederhana aja, jalan aja itu keputusannya. Dan tentu masih banyak, makanya yang diceritakan oleh Pak Fadli itu memang benar semuanya itu. Ya, benar semuanya karena ya begitulah Pak Harto itu dengan kesederhanaannya. Pak Fadli tidak begitu. Saya sudah berinteraksi benar dengan Pak Harto ya. Jadi Pak Harto itu seorang pemimpin yang sederhana tapi sangat gentle. Misalnya waktu ada krisis suatu saat ya, saya ingat betul peristiwa itu. Karena ada perbedaan antara Pak Wijoyo yang maunya ekonominya itu kita ngikut IMF saja, sama saya bilang saya nggak setuju lah dengan IMF, saya bilang gitu. Itu ilmunya itu ngapusi kita aja, saya bilang itu. Saya udah tahu itu di luar negerinya itu begitu-begitu. Jadi, tapi kan Pak Wijoyo ini kan sudah 30 tahun nempel Pak Harto, dia kan udah dibesarin apa membantu Pak Harto lah. Sementara saya itu kasarnya baru 3 bulan gitu kan.
nempelin Pak Harto gitu kan. Tapi karena ada perdebatan itu akhirnya Pak Harto manggil saya dengan Pak Wijoyo. Suruh kumpul di rumah Cendana di tengah, ruangan tengah, bukan di ruangan rapat yang di depan itu, tapi tengah. Coba ini sekarang udah kali berdua ada Fuad, ada Pak Wijoyo. Coba didiskusi Pak Harto mau dengerin di situ. Gitu. Saya debat Pak, saya kira-kira gini, kalau Pak Wijoyo kan pokoknya utang ngikuti IMF saja lah Pak, ngikuti IMF saja. Saya bilang nggak bisa Pak, saya bilang gitu. Karena begini, ini ekonomi kita itu lagi kebakaran, kebakarannya apa? Kebakaran kurs. Masa IMF ngusulinya kita nambah semuanya. Kebakarannya ditambah itu Pak kalau IMF. Kita kan gonjang-ganjing kurs saja kan waktu itu. Ditambah apa? Semua proyek suruh dihentikan. Nah itu Pak banyak pengangguran nanti saya bilang gitu. Ya kan? Semuanya itu yang waktu Kemdagri hanya begitu juga diteken ini. Apalagi Pak, misalnya bunga harus 70%, 50%. Lah bunganya besar kan banknya macet. Orangnya nggak bisa ini, tambah kacau lagi ini. Jadi ini kebakaran segini Pak, diperluas terus sama IMF. Tujuannya apa? Tujuannya terus terang aja Pak. Ya supaya pemerintah ini lengser Pak, jatuh, saya bilang itu. Oh, jadi nggak masuk akal lah semua sebanyak lagi yang ini IMF. Kalau Pak Wijoyo ini demi ini gitu kan. Ya sudah, Pak Harto dengerin aja. Tapi kan beliau sebagai seorang yang tidak pernah mengatakan saya setuju ini. Tapi dalam hati saya, sekomimi Eki katanya setuju aku. Gitu. Saya batin saya gitu loh. Bener. Karena saya logis, bener kan. Oh ini ikut IMF saja Pak Wijoyo. Udah, bubar. Omongan itu. Bubar. Waktu saya sampai di mobil, saya mau pulang. Karena saya kan biasa nyetir sendiri gitu. Ke Cendana kan cepet ya. Saya dipanggil lagi. Nggak tahu yang panggil saya bukan sampean. Saya dipanggil lagi. Pak Fuad, timbali Bapak lagi gitu. Saya masuk lagi. Ternyata Pak Harto sedang berdiri dengan Pak Wijoyo. Ya Pak, saya bilang itu. Ini Pak Wijoyo masih ada yang akan disampaikan lagi. Setelah saya datang, ya silakan Pak Wijoyo. Terus Pak Wijoyo cuma mengatakan, beliau mengatakan, Pak, pokoknya kita ikuti IMF saja lah Pak, biar selamat lah Pak, katanya gitu. Terus, oh itu, saya bilang gitu, ya sudah. Saya tetap aja Pak, dah setuju. Sudah saya bilang gitu aja kan, terus pergi, ya sudah pergi. Tapi di situ saya lihat, ini kepemimpinannya sempurna betul Pak Harto. Sudah kesederhanaannya apa, semua sempurna apa? Karena habis bicara di dalam selama 1 jam, kita berdebat, gitu ya, dan berdua itu, ketika pulang Pak Wijoyo mau ngomong sendiri sama Pak Harto tidak mau. Panggil dulu itu. Jadi tidak boleh apa selingkuhan gitu loh. Panggil dulu saya dengerin. Ini ada yang sampaikan lagi oleh Pak Wijoyo. Silakan Pak Wijoyo. Pak Harto gitu berdiri loh itu. Mengatakan begitu. Saya bilang ini gentle bener ini kepemimpinan. Orang mau bicara 4 mata nggak boleh karena tadi bicara itu. Di situ saya lihat ini kepemimpinannya udah super bener ketika kejadian seperti itu. Saya ingat betul itu. Sempurna betul. Tidak boleh orang ngomong belakangan. Udah Pak Harto bilang. Ya sudah katanya. Terus kami pada pulang berdua gitu kan. Jadi begitulah gaya kepemimpinan Pak Harto. Dan yang terakhir itu yang tadi ceritain Pak Fadli, lucu juga kalau beliau itu kalau biasanya kalau orang suruh ngadep itu kalau udah disuruh minum teh ya mungkin kalau Pak Harjo ya enggak lah orang saudaranya sendiri kan. Kalau saya ya begitu. Kalau udah Pak Harto bilang silakan diminum tehnya. Itu kita minum itu artinya itu udah pamit waktu muntek gitu kira-kira gitu. Saya khas benar itu. Terus saya ya baik terima kasih saya bilang gitu. Terus sudah selesai begitulah. Hanya kepemimpinan yang sederhana penuh luar biasa lah ya sampai bisa menyelesaikan tugasnya itu dengan sangat baik sebetulnya. Tapi yang jelas rupiah sudah ditandatangan pun ini kan belum turun kan. Itu terus untuk turun, karena untuk turun itu rupiah terus saja diganggu. Walaupun diintervensi segala macam terus saja diganggu. Sampai jebol Pak Harto kan jadi berhenti kan. Udah berhenti terus naiknya Pak Habibie. Naik Pak Habibie udah IMF nggak ganggu lagi, turunin lagi tuh rupiahnya. Waktu itu. Ya kan? Ya udah rupiahnya bisa bener. Makanya ada kadang-kadang orang-orang ekonomi itu, wah zamannya Pak Habibie ini rupiah bisa diturunin. Bukan diturunin, yang ganggu udah berhenti, Pak Hartonya udah berhenti soalnya.
Jadi memang diturunin lagi seperti itu. Sekian kurang lebih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Pak Fuad Bawazir, yang Bapak ungkap soal utang luar negeri itu sangat menarik, Pak. Tahun 96, saya waktu itu di Media Indonesia bertugas menggawangi rubrik perbankan keuangan. Narasumber saya antara lain Pak Fuad, Pak Harjo, ada almarhum Rijal Ramli, dan lain-lain. Nah, soal utang ini, Pak, saya mendengar dari ekonom Ihsanuddin Nursi beberapa tahun yang lalu, mohon konfirmasinya, itu katanya setiap utang yang disetujui, sang Menteri Keuangan itu dapat semacam apalah namanya, mau sukses fee, arranger fee, apa fee gitu ya. Dan waktu itu Ihsanuddin Nursi bilang sama saya, Ed, ada tuh Ed, bahkan dia ngasih saya ini, linknya. Dan saya buka link dari World Bank maupun IMF, ada. Jadi buat IMF, World Bank itu bukan gratifikasi tapi semacam fee-fee yang sah menurut mereka. Jumlahnya lumayan besar, 0,5% di awal setiap disetujui. Lalu saya mengkonfirmasi kepada seorang pejabat, mantan pejabat eselon 1 di Departemen Keuangan, waktu itu masih Departemen Keuangan. Saya tanya, Pak, bener nggak gini? Oh bener deh, ada deh, itu deh gitu. Kemudian matematika liar saya mengkalkulasi, kalau utang-utang seperti ini diinisiasi oleh Sri Mulyani yang oleh Rijal Ramli disebut sebagai pejuang neolib utama sejati, saya mengkalkulasi kalau dia bikin utang 1.000 triliun saja, Pak. 0,5% itu 5 triliun loh, Pak. Padahal dia utang bikin 4.000, 5.000 dan sebagainya. Jadi akhirnya seperti Pak Fuad tadi bilang, ternyata saya baru hari ini dengar Pak Harto sangat tidak setuju dengan utang-utang seperti ini. Karena mungkin dengan kesasmitoannya, apa istilah orang Jawa ya, pandangan visioner ke depan, beliau melihat bahwa ini justru akan menjadi trap. Dan memang seperti kata Rijal Ramli mengatakan bahwa Pak Fuad tadi menyebut juga kapitalisme itu pintu gerbang dari kolonialisme. Salah satu senjatanya adalah utang-utang tadi. Pak Fuad, bagaimana konfirmasi? Terima kasih. Itu saya tidak tahu persisnya, tapi saya ingetin waktu kami itu berkumpul dengan Pak almarhum Pak Ali dan segala macam itu di Hotel Borobudur. Kami sudah nggak pada jadi pejabat, Menteri Keuangan hanya Sri Mulyani. Kesimpulan kita adalah kita mulai prihatin karena Sri Mulyani mulai akan menginisiasi utang-utang. Padahal kok dibujukin kita mau bab, saya juga sudah dibujukin dari saya masih Dirjen Pajak, itu udah bolak-balik datang mereka. Ini, ya itu kan kalau itu memang terbukti mereka menjadi penjamin. Kayak penjamin, gitu kan kalau emisi obligasi sekarang ada penjamin tentu ada ongkosnya, gitu kan, gede lah. Jadi mereka mengharapkan keuntungan dari situ. Karena kalau utang, saya bilang kalau utangnya yang model Orde Baru Pak Harto itu, setiap utang lah jenisnya itu ada rekeningnya masing-masing. Kalau untuk bea cukai misalnya mau untuk apa, proyek apa, ini ada rekeningnya, untuk ini ada rekeningnya masing-masing, dan itu pasti untuk proyek pembangunan berarti. Nah kalau SBN ini uangnya itu kan hambur-hamburan keluar, nggak jelas. Makanya kita tanya waktu itu, saya bolak-balik nanya ya. Memang banyak orang-orang di Departemen Keuangan yang bilang, oh Pak Fuad sinis bener gitu kan. Banyak waktu itu saya suka ngomong ya. Ya, yang ngomong sinis itu ya boleh saja ya, mungkin mereka takut sama yang sedang berkuasa waktu itu. Saya bilang di mana itu duit utangnya? Ya sudah nyampur, mesti jawabannya gitu kan. Oh kayak campur aja, nyampur dia bilang gitu. Nggak bisa, ya udah nyampur buat bayar rutin, buat bayar ini. Makanya ada THR segala macam bisa dari situ. Nggak ada rekeningnya. Akhirnya membengkak-bengkak. Kapan? Itu kan nggak aman. Oh masih kecil, masih sekian-sekian ya. Ya kecil karena memang borrowing kapasitas kita masih kosong, kita masih perawan kan untuk utang. Tapi bayarnya nggak pernah dibayar. Cara bayarnya bagaimana? Saya bilang kalau tidak dari uang, utang kan dibayar pakai uang, bukan dibayar pakai PDB. Kami masih di bawah sekian persen dari PDB. Kami bayar utang itu bukan dari PDB, bayar utang itu dari uang, dari pemasukan. Nah, nanti sama lama-lama akan jebol. Saya dari pertama sekali teriak sampai akan jebol. Nanti akan lama ruang fiskalnya nggak ada untuk bayarin utang aja. Nah sampai kejadian seperti itu. Tapi terus saja makin nafsu. Kita aman kok, kita bisa menggantikan. Tapi kan tidak terbukti. Makanya kau yang memulai, kau susah mengakhiri. Saya bilang gitu. Nggak bisa. Nah mengenai
Kenapa Pak Harto akhirnya mau? Tadi siapa yang nanya, ada Bapak ya? Sebetulnya begini, Pak Harto itu tadi bilang oleh Pak Fadlizon juga, sudah semangat untuk menerapkan currency board kan. Sampai Pak Harto bilang, saya sudah punya senjata pamungkas. Ingat waktu Pak Harto ngomong begitu di acara di hotel di Masjid Istiqlal. Senjata pamungkas. Udah mantep lah menyampaikan itu saja. Tetapi pada waktu itu mulailah ada Bill Clinton telepon, masih ingat? Awal-awal Januari 98 Bill Clinton telepon 2 kali. Helmut Kohl mungkin disuruh ada Pak siapa yang suruh telepon, Pak Harto. Ini baru terbukain yang banyak, ya kan? Almarhum juga itu siapa, Lee Kuan Yew ikut-ikutan, mah disuruh sama mereka aja tuh bos-bos dua kan. Disuruh. Apa urusannya dalam arti saya Presiden Kanselir Jerman itu concern dengan currency board, mata uang. Kan Pak Harto udah pengalaman selama 30 tahun kan, uangnya tetap saja segitu. Kalau nanti waktunya ya didevaluasi, udah, tapi tetap saja kan. Nah ini kan disuruh dilepas. Jadi Pak Harto mau kembali lagi pakai currency board lah, ceritanya panjang nanti ya. Udah mantep Pak Harto, udah currency board saja. Nanti rupiahnya pasti akan turun lah, macam-macam lah. Udah. Tapi karena beliau-beliau itu pada telepon kepada Pak Harto, karena dibujuki sama beliau itu, Clinton sama Helmut Kohl dan Lee Kuan Yew itu kan nggak banyak ngerti. Lee Kuan Yew pion aja lah disuruh itu. Karena Clinton itu kan nggak ngerti soal-soal apa itu, IMF sudah mentok di sini. Udah IMF kantor perwakilan Jakarta ada, mentok. Loh ini kok dari Pak Wijoyo kok nggak mempan? Biasanya Pak Wijoyo aja ada mempan. IMF cuma kode kantor perwakilan Jakarta, Pak Wijoyo nggak mempan. IMF Jakarta nggak mempan. IMF Washington turun. Bank Dunia Washington turun. Mengatakan Pak Harto bilang, saya mau pokoknya mau netepin dengan cara. Dan waktu itu currency board itu saya sudah ke Malaysia. Saya sudah bujuk Pak Mahathir. Pak Mahathir bilang, ya kira-kira oke. Jadi kita sama-sama laksanain yang kena itu gitu. Pak Mahathir oke. Dan Pak Mahathir terus menjalankan itu walaupun kita nggak menjalankan dulu, Pak Mahathir jalankan kan. Selamat terus terang aja Malaysia. Nah kita tidak jadi malankan. Pak Harto bilang, sudahlah, buat ini karena sudah ini pada nelpon begitu, saya akan itu ngomong 4 mata di Cendana sama saya. Udahlah, kita laksanakan dulu ini dengan IMF, tapi bagaimana? Tapi kan tidak akan berhasil Pak. Saya bilang itu pasti tidak berhasil. Karena saya bilang itu dia sedang membakar. Ya sudah, kasih waktu dia 6 bulan. Pak Harto 6 bulan loh kasih waktu itu. Jadi nanti 1 Juli, ya, itu biar saya saja yang tahu, kata beliau nanti 1 Juli itu saya akan laksanakan cara saya sendiri, tapi beliau sudah bisa mengatakan, gua udah ngikuti cara lu tidak benar, tidak berhasil. Jadi enaklah dia dalam pergaulan internasional karena dia menghargai Clinton, menghargai ini itu segala macam. Tapi qadarullah, Mei sudah beliau berhenti. Tapi itulah rencananya. Dan karena itu, beliau mengatakan Juli, saya sudah senang. Saya bersemangat betul, termasuk menyiapkan beberapa hal. Persiapan itu juga termasuk rupanya diketahui juga kan oleh IMF karena memang terbuka. Saya ngelok ada Kepres mengenai ini, Kepres mengenai antara lain Kepres mengenai ingat dulu penjaminan blanket guarantee kepada deposito yang kepada APBN dibebankan pada persoalan. Saya bilang, Pak, blanket guarantee-nya kita mulai siapin aja Pak. Apa? Nanti kita bikin jangan tanggung jawab APBN berat APBN. Tapi tanggung jawabnya satu BUMN yang nanti BUMN-nya ini kan belum pengalaman. Kita kerjasamakan tuh teknis, kita kerjasamakan dengan luar negeri ini itu. Jadi BUMN aja. Jadi BUMN kayak penjamin deposito tapi membebaskan APBN. Itu udah saya tetepin. Kepresnya masih ada itu pasti diselidiki buka aja. Bahkan di rootnya udah saya tetepin, itu saya salah juga saya pikir. Di rootnya saya tetapkan. Blanket guarantee kan sarannya IMF. Bisa hapuskan
Dirutnya waktu itu namanya siapa? Farid Haryanto kalau nggak salah. Itu kepres-kepres sudah ada, siapin. Mungkin itu juga tercium juga oleh mereka ya. Ini jangan-jangan sudah akan memulai nih. Pak Harto akan lengserin juga nih nanti ini kami itu. Udah dibikin-bikin sama saya, Pak, siapin dulu. Karena kalau tidak dipersiapkan, Pak Harto kan biasanya nggak jawab A atau B kan. Pak, ini kalau siapin dulu Pak dari nanti, kalau itu maksud saya kalau Juli itu udah lancar, udah disiapin semuanya gitu. Farid Haryanto diundang sama saya, masih hidup tuh Farid Haryanto, tanya aja tuh. Nanti kamu berangkat garanti, nanti mulai ini jalanin, ya udah semuanya. Tapi itulah kejadiannya seperti itu. Jelas ya Pak ya? Sudah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat semuanya, welcome to Aktual dan Kreatif, channel untuk kita semua yang mau produktif, kreatif, lebih mengenal Indonesia dan dunia. Yuk, kita songsong masa depan yang sukses. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya.